wanita hamil karena zina iko boleh dinikahan. Karena tidak ada yang menghalangi nikah. Tapi kalau nyo hamil, meninggal lakinya yang sah, itu tidak boleh dinikahan sebelum lahir anaknya masa idah. Atau dia bercerai hidup, ini yang haram dinikahkan. Berarti kalau dia hamil berzina, secara hukum boleh dinikahkan? Boleh jawabannya. Karena tidak ada yang menghalangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi yang penuh berkah ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan dua pedoman hidup, Al-Quran dan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan. Mari ibu dan bapak kita terus istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu dalam pedoman seluruh aktivitas kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, lagi siap-siap pagi Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lagi kanyang makan sahur tadi? Alhamdulillah. Janta lalu di belakang dah, Bu? Pagi ko kajian kita judulnya adalah akibat hukum wanita hamil karena zina. Jadi gak mungkin barek secara hukum misalnya Pak. Jadi ada wanita hamil ya Bu karena zina, itu bagaimana sebenarnya? Ada beberapa pertanyaan Ibu dan Bapak kepada kami baik penghulu ataupun mungkin kepada para ustaz kita. Yang pertama, hukum nikahnya tuh Ustaz. Apakah boleh nikah atau tidak? Itu yang pertama ya. Yang kedua, setelahnya nikah bisa lah ya anaknya, apa perlu nikah ulang atau tidak? Pertanyaan ketiga, bahas status hukum anak itu Ustaz. Tiga kalah pertanyaan yang terus mengiring Bu Nova terhadap kasus-kasus perkawinan wanita yang sudah hamil duluan sebelum dia menikah. Ibu Nova ini mulakan Allah. Sebelum bahas itu Ibu Nova, di dalam syariat agama ada 5 macam wajib wak jago. Nah, sebagai orang Islam ada 5 macam wajib wak jago.
Itu namanya dalam kajian syariat Islam ad-daruriyatul khams. Yang pertama wajib menjaga agama. Yang kedua wajib menjaga akal. Yang ketiga wajib menjaga jiwa. Yang keempat wajib menjaga harta. Yang kelima wajib menjaga keturunan nasab. Itu tidak boleh diganggu. Maka syariat agama yang mulia Islam kok menetapkan hukum-hukumnya. Contohnya, untuk menjaga agama, maka diwajibkan berjihad. Untuk menjaga akal, diharamkan minuman keras. Untuk menjaga badan, diharamkan pembunuhan. Untuk menjaga harta, diharamkan mencuri. Untuk menjaga keturunan nasab, diharamkan berzina. Jelas Pak Ibu? Jadi kita fokus pagi kok diharamkan berzina. Dan perzinahan ini Bunda Bapak itu tidak hanya bagi yang muda-muda, juga yang tua-tua. Tidak hanya sekarang, sejak dulu lagi Bu, zaman Nabi-Nabi, perzinahan ini sudah ada. Bahkan perzinahan itu sejak zaman Nabi Lut itu sesama jenis. Itulah LGBT itu bukan sekarang lagi. Lesbi, gay, nah, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan, itu sejak zaman Nabi Lut. Maka namanya liwat. Itu kan homoseks itu bahasa Arabnya liwat, dia ambil kata Lut, umat Nabi Lut. Sodom, kaum Sodom, sodomi itu. Inilah dulu. Dan ternyata sekarang Ibu Bapak, saya nih dari pengalaman Pak Penghulu KUA Ibu Bapak, itu tidak sekali dua kali lagi. Sudah boleh dikatakan sering. Karena pengalaman penghulu KUA ini sejak dinas lebih kurang 20 tahun, di kecamatan yang berbeda-beda Ibu Bapak. Dan kita tanya juga teman-teman yang lain penghulu di KUA lain, itu hampir merata sama. Ada saja kasus dia nikah tapi sudah hamil duluan. Kita tidak membuka siapa orangnya, bukan itu yang kita kaji. Tapi persoalan fakta dan hukumnya Ibu harus tahu. Nah, maka untuk menjaga nasab itulah tidak boleh dilakukan zina. Jangankan melakukan lagi berapa, mendekati tidak boleh. Iku boleh beko aman garis keturunan itu. Si ayah pajako jaleh, nasabnya jaleh. Tapi kalau berzina nasabnya hilang, tidak jaleh ayahnya. Bahkan tidak punya ayah kalau dia berhubungan sebelum nikah. Ini ayat tadi kita bacakan Ibu dan Bapak dalam surah Al-Isra itu wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Berarti mendekati tidak boleh, Bapak. Apa makna mendekati? Melakukan seluruh perbuatan yang beko awak terjerumus sudah tuh kepada zina. Berarti langkahnya saja barulah diambil di Al-Quran. Langkah saja. Apa contoh mendekati? Banyak macam mendekati. Badu-badu ditampak sunyi, itu mendekati zina. Kalau zaman sekarang, teleponan, video call, mesra-mesraan dengan bukan yang istri kita, bukan murid kita. Itu zina, mendekati zina. Bagarah-garah bakal labihan, mendekati zina. Apa? Bagarah tetangga sebelah, bagarah kawan sakantua, itu mendekati zina. Karena kadang setelah garah itu beko timbul dari hati. Bahasa awaknya Pak, abih gali dek galete. Ya Bu, itu ceritanya. Awalnya bagarah-garah, bercanda-canda, lah mengarah lain, iyo, akhirnya terjadi. Kalau nak kini apa mau mengecek, awalnya cuma pacik-pacik tangan, yang lain-lain sampai ke zina. Maka tidak boleh dekati. Bahasa awaknya jangan bermain api. Itu bahasa. Tabaka beko Ibu nama. Paham Pak Ibu? Itu istilahnya. Jangan bermain api. Dan Ibu Bapak yang tua-tua, ini maaf baca cerita Ibu Bapak, jangan ada anggapan, oh kamilah tua, tidak akan mungkin lah, jangan. Banyak yang tua juga berzina, berselingkuh.
Kasus perceraian di pengadilan itu Bapak, di antara sebabnya adalah digugat karena berselingkuh. Di masa tua, masa anak-anak sudah besar-besar lah kuliah, di masa usahanya lagi maju-maju Ibu Bapak, terjadi perceraian. Karena inilah syahwat ini Ibu Bapak. Satu ini harus betul-betul kuat iman, terkontrol. Bagi kita yang laki-laki, jangan anggap remeh. Jangan suka main-main, maafi dengan perempuan. Nanti hilang akal nanti. Tergoda nanti dengan syaitan. Yang ibu-ibu, hati-hati. Kadang-kadang ditraktir seketek babukuan lah. Baper gitu. Timbul perasaan. Ibu, jaga balanjo seketek mungkin. Jaga timbul ke anaknya kawan, jaga anaknya pitih dia laki-laki. Timbul apa bapernya gitu. Baper itu perasaan. Rasa senang, bisa ulang balik dalam kesempatan lain. Ini diantara penyebab. Maka jangan dekati. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Sesungguhnya itulah perbuatan yang keji. Yang hisyah itu yang jelek, Wasa'a sabila. Zina itu adalah sa'a sabila, saburuk-buruk jalan yang ditampuh. Berarti kalau orang berzina itu karena aja nampak yang buruk, yang menjijikkan. Kalau terlanjur zina. Nah, lalu sekarang Ibu dan Bapak, bagi anak-anak, karena yang mau nikah ini terlanjur karena kebebasan, mungkin karena kurang pengawasan orang tua, sehingga terjadilah dia belum lagi menikah, mungkin masih tunangan, mungkin masih pacaran. Dia terlanjur melakukan maksiat, zina, hamil dia. Nah, lalu kita masuk pertanyaan pertama, Ibu. Ba'a hukumnya kalau hamilnya boleh tidak menikah? Nah, sebelum Wak jawab Ibu apa? Kalau menurut Ibu apa? Boleh tidak Pak Ibu? Bagati Pak? Kalau pendapat apa? Izin bertanya Pak. Bagati Pak? Pak, Bang, rasanya Pak, boleh tidak Pak? Boleh? Bang, sedih Pak, boleh enggak? Nyo hamil, boleh enggak dinikahin? Jawab aja, boleh tidak Bang? Boleh. Ibu, boleh enggak Bu? Ada yang menghilang tuh Bang, gua baca tuh Pak. Pasif-pasif, ini hukum nanti saya jelaskan. Saya Bu. Pendapat Ibu, boleh tidak Bu dinikahkan? Tidak nih. Nah, ini yang menjadi tidak. Ibu belakang boleh enggak, Bu? Bama? Bama, boleh enggak, Ma? Ini yang dimuka enggak jadi. Kalau maaf apa, Ma? Nah, kan membeda waktu. Kok perlu di dudukan ke, Bu? Nah, untuk menjawabnya Ibu Napa, Ibu apa harus paham dulu dua macam wanita hamil ya. Wanita hamil kok dua bentuknya. Pertama hamil karena zina. Yang kedua hamil karena dia bersuami dan bercerai. Apakah cerai mati atau cerai hidup? Itu beda hukumnya Ibu. Yang hamilnya karena zina berarti tidak ada ayah sahnya tuh. Karena dia belum suami. Ada wanita hamil beko. Ibu apa mungkin Ibu punya suami sedang hamil meninggal suami awak. Lalu sedang hamil terjadi perceraian. Hidup. Berarti anak ini ada ayahnya yang sah. Yang cie, ada ayahnya lah, karena lu nikah. Nah, beda hukumnya. Wanita hamil karena zina, iko boleh dinikahan. Karena tidak ada yang menghalangi nikah. Tapi kalau nyo hamil, meninggal lakinya yang sah, itu tidak boleh dinikahan sebelum lahir anaknya masa idah. Atau dia bercerai hidup, ini yang haram dinikahkan. Nah, berarti kalau dia hamil berzina, secara hukum boleh dinikahkan? Boleh jawabannya. Karena tidak ada yang menghalangi dia nikah. Kalau yang tadi dia hamil karena meninggal, terhalang nikah karena masih masa idah. Kecuali nanti setelah habis kelahiran anaknya. Kalau dia meninggal itu suaminya meninggal, itu dihitung 4 bulan 10 hari dia hamil, ditengok nama 6 panjang. Nah, Ibu ya, kok beda hukumnya?
wanita hamil karena kematian suami, masa idahnya berbeda. Hamilnya mungkin 2 bulan atau hamilnya 8 bulan. Tengok mana panjang. Dengan kematian, kalau mati suami, idahnya sampai bulan 10 hari. Kalau meninggal idahnya, kalau dia hamil idahnya sampai melahirkan. Kalau meninggal masa idahnya 4 bulan 10 hari. Tengok mana panjang, Bu. Kalau hamilnya hanya 1 bulan, itu 8 bulan lainnya berarti dipakai idahnya sampai lahir. Jangan beko sampai bulan 10 hari, Bu. Nyampe sebulan baru ya Pak Haji. Kalau pakai kematian beko 5 bulan 10 hari baru nikahnya. Anak masih mandang baru kan. Nah, jadi ditengok mana panjang. Kalau idahnya hamilnya 8 bulan, meninggal suaminya, dipakai yang meninggal suami. Jangan beko lahir anak nikahnya, karena idah kematian suami sampai bulan 10 hari. Dipakai yang panjang. Jelas Pak Ibu? Jelas Pak Ibu. Iko hukum lebih fokus deh, beko buat salah dengar, beko keluar, beko. Nah, ini ada rekamnya nanti kalau buat nanti celak YouTube Indonesia nanti. Ya, nanti kita tayangkan di YouTube. Nah, tajawab Pak Ibu, 1. Wanita hamil karena zina boleh dinikahkan. Karena tidak ada yang menghalangi dia untuk nikah. Dia tidak punya masa iddah karena belum bersuami. Yang kedua, apakah dinikahkan lagi dia setelah anaknya lahir? Pendapat apa Bapak? Hah? Ini hamil nikah, sudah lahir anak kau nikah ni atau enggak? Sepakat sih koyo sadonya. Iya Pak? Kira-kira alasannya apa tuh Bu? Bakok dinikahan orang balik. Coba baca lihat. Bakok ulang memang. Apa nanta danga dewa? Bakok diulang balik. Untuk mana? Dipangan, bakanya dinya. Berarti kalau nikah ulang bakanya anggapannya. Barasiahnya gitu. Berarti untuk barasian pajak. Kalau ibu bakul harus nikah ulang balik Bu. Apa yang kadang ada di kampung? Untuk apa guna dinikah ulang balik ya? Ayo Bu. Ibu tadi kan banyak menjawab para lu nikah ulang balik ya, para lu ya. Kamu itu jawabannya. Untuk apa nikah ulang tuh balik ya? Untuk meluruskan statusnya. Status berikutnya. Untuk apa? Oh, untuk keturunan selanjutnya suci. Yang keturunan yang ini gimana? Tidak suci dia. Berarti Bu harus paham ya Bu ya. Nah, kalau dia nanti lahir anaknya, dia tadi kan sah nikah. Kalau sah nikah, nikahnya benar. Walinya sah, kan senang hamil, tidak ada halang kan? Nikahnya betul Bu. Kita nikahkan nikah UA. Walinya sah, saksinya ada, nikahnya sah, bergaulnya sah, halal dia Bu. Lalu kalau ibu beranggapan nanti lahir anak yang hamil itu sudah lahir anak itu nikah balik, berarti ada 2 nikah. Berarti yang tadi apa? Icak-icak nikahnya? Tidak Ibu. Tidak perlu nikah ulang. Kanulah nikah. Tidak ada nikah 2 kali. Tidak ada nikah main-main Ibu Bapak. Nikah yang pertama tadi karena tidak ada yang menghalangi, nikahnya sah, bergaulnya sah, dan tidak perlu nikah ulang sesudah anaknya lahir. Nah, kok gak karet ya kamu? Karena Ibu Bapak mungkin salah paham. Wah, anggap selama kau nikah untuk memperbaiki berikutnya, tidak ada. Ini sudah terjadi. Tidak ada istilah memperbaiki anak. Tidak ada istilah itu. Membarasian anak, tidak ada. Karena ajunya lah salah. Anak tuh bersih dia Bu. Tapi karena aja orang tuanya tidak batuan. Tidak perlu nikah ulang. Tidak ada dasarnya Bu. Apa dasarnya coba? Dia tadi kan sudah nikah, sedang hamil. Nikahnya sah. Terpenuhi rukun syaratnya. Kenapa nikah ulang lagi? Untuk apa nikah ulang? Ini yang harus sama paham. Ini hukum. Nah, biarkan saja Bu, tidak usah nikah. Silahkan lahir nanti bergaul karena dia sudah nikah. Waktu kehamilan yang dinikahkan oleh KUA. Nah, tajawab 2 Pak Ibu. Kok tidak boleh berbeda pendapat Ibu? Nanti kalau Ibu ragu nanti kita berdiskusi nanti. Nah, akibat hukum yang ketiga. Pertanyaannya,
bagaimana status anak dan bagaimana nanti pernikahannya ke depan, termasuk bagaimana nanti hukum warisannya. Nah, status anak ya, anak yang lahir karena perbuatan zina tergolong anak yang tidak sah dalam kajian regulasi hukum Indonesia kita, dan dalam kajian hukum agama yang kita pahami Bapak, dia tidak punya nasab ayah. Nasabnya hanya ibunya. Berarti tidak ada bintinya bekod. Kalau tidak ada binnya deh. Karena anak yang sah, anak yang dilahirkan dan dilakukan hubungan suami istri setelah perkawinan sah. Jadi karajonya sesudah kawin sah. Di karajonya zina, anaknya tidak sah. Anak karena perzinaan. Anak karena perzinaan ini tidak punya wali nasab. Baso kasanya bu, tidak punya ayah secara agamanya dong. Jelas Pak Ibu? Iko ya buka kulit Pak Ji, mohon maaf Pak Ji, karena kandang syariat. Tidak bisa magalak di situ Ibu. Nah, itu nasab. Karena dia tidak punya wali nasab, nanti ada kemungkinan dia laki-laki atau perempuan. Nah, keduanya tidak punya wali nasab. Nah, kalau dia perempuan, nah itulah suatu saat nanti gadangnya ibu dan bapak, mau dia menikah ibu dan bapak, itu bapak ibu kalau tahu ada kasus model itu harus capek melapor ke kami di KUA. Babi siap ke kami, nanti kita cekkan jalan. Sebab ayah biologisnya tadi yang dalam konsep hukum agama tidak nasabnya, dia tidak boleh menikahkan, tidak berhak dia menikahkan anaknya. Karena dia bukan wali nasab akibat perbuatan zina itu. Kalau dia malu, dia titip, dia simpan rapi rahasianya itu, terjadi pernikahan, maka nikahnya dalam konsep agama ibu bapak, nikahnya tidak sah. Tidak terpenuhi rukun karena dinikahkan oleh wali nikah yang tidak sah. Kalau tidak terpenuhi rukun nikah, nikahnya tidak sah, maka hubungannya tergolong perzinaan seterus-menerus. Tanggung dosa de orang yang tahu. Ayah amaknya nampil yang tahu bertanggung jawab. Tanggunglah dosa perzinaan anak. Lahir nanti cucu tanggung Bapak Ibu. Itu malu kami bau Ustaz nikahnya. Mau diselamatkan sekarang dunia akhirat atau tanggung malu dosa kadang. Mana mah? Malu kini dulu ndak malu bakar aja. Mana ndak malu dulu karaja mau sini. Ini kalau mak dewa aja. Inilah kira-kira bare akibatnya. Maka tadi dikecam lah jangan dekati zina. Gadang mudaratnya, banyak bahayanya. Nasab anak jadi hilang, kacau jadi. Nah, berarti Bapak, untuk yang satu ini mari. Nah, kami memanggil di pagi yang waktu kita yang singkat ini, kok Ibu Bapak tahu ada kasus anak kok karena zina dulunya, silahkan babi siap ke kami. Terang-terangan. Boleh wak salamaan. Wak batuan akad nikahnya. Sia wali nikahnya? Wali nikahnya wali hakim. Kepala KUA. Apa dasarnya? Hadis Nabi. As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan, pemerintah, kalau sekarang kepala KUA adalah wali hakim bagi anak yang tidak punya wali. Anak karena zina tadi tidak punya wali nasab. Atau perempuanlah meninggal ada wali nasab, ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, habis adanya wali hakim. Itu harus Bapak ketahui. Nah, jelas Pak Ibu? Barek kajinya. Makanya untuk Ibu Bapak tahu, kan anak-anak awak nak berjanak gadi, hati-hati jago diri. Beko kok terjadi demikian malu, alun-malunya lah nak. Saya Ibu Bapak beberapa kali, tidak sekali loh, menikahkan anak karena zina ini dan beberapa kali menjadi wali hakim. Karena waktu dinas di Agam dulu sekitar 10 tahun saya kepala KUA di 4 kecamatan yang berbeda di Kabupaten Agam beberapa kali. Di sini juga ada. Jadi di semua tempat kita tidak baca di Malakasi. Di semua tempat sudah ada merata Bu kasus-kasus
pernikahan hamil karena zina. Nah, tambah sekali deh, Bu. Nah, kalau laki-laki Ustaz. Nah, karena laki-laki bukan zina. Nah, ya Bu, kalau laki-laki apa yang tadi benar? Anak karena zina, abangnya atau uni dia teh. Kalau dia laki-laki, dia tetap tidak punya nasab ayah. Lalu beko yang kedua yang setelah nikah sah, aduh adiknya padusi. Ya Bu? Lah kadang dia padusi kok. Rupanya ayahnya meninggal. Dalam urutan wali nikah, kalau ayah meninggal ibu apa? Kasih walinya lain. Saudara kandung. Apa hati-hati, jangan paman dulu Pak ya. Di kampungku ada sesudah ayah tuh apa dulu? Indah. Urutan apa? Yang ke-8. Abangnya yang nomor dakek nomor 3. Urutannya ayah kandung, kakek kandung, harus 3 kate. Kemudian saudara kandung, saudara si ayah, anak saudara kandung lebih dekat lagi, anak saudara si ayah, baru paman kandung. Dia saudara urutan ke-3, paman urutan ke-8. Jadi meninggal ayahnya tidak langsung pamannya doh. Kalau ada saudaranya dulu. Nah, jangan lupa cakap beko Pak. Ini kasus kami ada baca ke apanya mau awak kali nikahnya Pak. Abangnya ada, awak Pak. Nah, bertengkar dia. Itulah kita selesai. Hukum kau harus paham. Nah, bahkan kalau laki-laki Ibu apa? Tadi kan kita adiknya berarti kalau dia perempuan, berarti sah dia punya ayah ibu dia, ya nasabnya. Abangnya tadi karena zina. Dia hanya punya ibunya nasabnya. Setelah nanti gadangnya dia yang kedua ke meninggal ayahnya, kalau urutan nasab ibu napa, itu kan meninggal ayah ke saudara. Pertanyaannya, bolehkah abang yang kena zina ini menikahkan adiknya ini, Bapak? Lah yakin betul, paham ya? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak seayah. Dalam kajian hukum agama. Tidak boleh abang yang kena zina ini menjadi wali nikah untuk adiknya di bawah. Kasih tularinya, Bu. Tidak hanya untuk dia. Karena dia dianggap tidak punya ayah. Yang satu ini ayahnya. Betul. Yang satu ini dianggap tidak. Karena itu lebih benar. Hati-hati kita. Ini mungkin intian kaji kita pagi ini. Dengan harapan pengetahuan yang seperti ini Pak. Mungkin jarang-jarang ada yang membahasnya. Ini perlu ketahui untuk tetap hati-hati. Pertama dulu kanakan anak-anak awak, termasuk diri kita Ibu Napa. Kita tidaklah bebas dari perbuatan zina. Nah, bisa dibeko ibu ke pasar, mungkin balik pembukuan. Biasanya kan ibu kalau ke pasar kan menggaya. Nah, barale menggaya biasanya ya, baju rancak-rancak, pakai lipstik ke pasar, digoda ibu di pasar beko orang kan. Kadang-kadang untuk suami tidak boleh tubana loh kan, tapi untuk keluar rancak. Ayo Maya. Nah, kalau suami tidak penampilannya kurang bagus. Nah, jadi kan kurang tidak masuk gayanya. Hati-hati. Nah, tetap jaga diri. Nah, baik yang muda yang tua, karena perbuatannya setan akan terus Ibu Bapak menggoda kita. Boleh tajerumus awak sama-sama kena rekonya. Dalam rumah tangga kau setan sangat senang kalau rumah tangga orang kau pecah. Bubar. Termasuk salah satu strateginya setan adalah membentuk memasukkan ke dalam syahwat manusia itu sehingga dia mau untuk berselingkuh, berzina dengan yang bukan pasangannya. Maka berhati-hatilah, jagalah rumah tangga kita ini Ibu Napa, jaga rumah tangga anak menantu kita, mudah-mudahan tetap kokoh, utuh, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai nanti akhir kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf, kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.